Kang Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan. Kali ini KDM bertemu langsung dengan paman dari Vina untuk mendengar cerita dari pihak keluarga. Dalam pertemuan itu, sang paman mengaku sudah melaporkan kasus tersebut hingga ke Mabes Polri. Ia berharap keadilan benar-benar ditegakkan dan kasusnya bisa kembali diusut secara transparan. Awalnya merantau ke Jakarta itu untuk menghidupi dirinya, Pak, untuk mencari nafkah tanpa punya tujuan untuk menikah. Pertanyaan saya adalah, kan itu tahu bahwa dia akan menikah di Cina. Betul. Kok diizinkan? Jadi awalnya Vina itu dikiranya akan menikah dengan laki-laki yang normal, Pak. Kemudian dijanjikan akan menikah di Indonesia secara Islam. Namun ternyata setelah di Jakarta bukannya malah menikah secara Islam, tapi langsung diterbangkan. Enggak, kan dia bikin paspor dulu. Iya. Maksud saya, kan waktu bikin paspor kan harusnya bertanya, kenapa kok bisa bikin paspor, segala tujuannya apa gitu loh. Kenapa tidak ada, bahasa saya itu kecurigaan dari awal. Kan kasus bahwa yang Sukabumi yang saya pulangin gitu kan, sama kan modusnya seperti ini. Kenapa diizinkan, pertanyaan saya itu? Jadi karena Vina tuh masih polos, Pak. Jadi karena dia diiming-imingi kehidupan yang mapan, kemudian setiap bulan keluarganya akan dikirimi di Indonesia. Jadi dia belum sadar bahwa dia itu dalam perangkap. Enggak, pertanyaan saya kan gini, Pak. Ini orang mau nikah nih. Betul. Kalau nikah secara Islam itu kan harus ada walinya. Betul. Pertanyaan saya, kenapa walinya mengizinkan? Jadi karena Vinanya dari awalnya juga Mengurus itu, Pak. ikut mengurus. Jadi dia belum sadar. Ke desa juga. Enggak, maksudnya kenapa nggak dilarang oleh kakaknya? Nah, itu sempat Bibinya, oleh ya? bibinya menikah di sini secara Islam, Islam. Pak. Cuman karena mereka nih, Vina dan salah satu orang yang dipercayakan oleh Vina ini, udahlah bikin ruwet aja. Langsung Nama Pak Rudin itu, Pak, yang dituakan Pak Sebagai wali? Pak Rudin. Iya, yang ditunjuk sama Vinanya nih. Menerima waktu 4 kali kunjungan, Pak. Oke. Orang Cina ke Cirebon. Ini kan ini, Pak. Ini kan kalau kita bawa ke kasus TPPO, Betul. ya kan? Betul. Tindak pidana penjualan orang. Nah, ini kan unsurnya harus terpenuhi. Kalau yang Sukabumi kan unsurnya terpenuhi kan? Betul. Orang tidak tahu, kemudian tidak tahu juga akan dinikahkan, Betul. tahunya akan dijanjikan pekerjaan. Betul. Nah, kalau Vina kan sudah dari awal sudah tahu akan dijodohkan, akan nikah sama orang Cina. Betul. Ini kan unsurnya harus terpenuhi, maksud saya gitu loh. Iya. Betul. Ya, jadi kalau jodoh itu kan jodoh, takdir, rezeki itu kan tidak ada yang tahu ya, Pak, ya posisinya. Sepanjang seseorang bisa menikah dengan siapapun tanpa campur tangan pihak ketiga, ya mungkin itu sudah takdirnya. Tapi ini kan awalnya Vina ini ditawari, kamu mau nggak punya pacar orang Cina, nanti kamu dikasih mahar sekian, nanti di sana kamu enak hidupnya. Jadi karena iming-iming itu oleh pihak ketiga ini, kemudian dibantu oleh orang Indonesia juga, ada, Pak, beberapa orang Indonesianya kayak Nisa, Susi, Herman gitu tuh, sampai intervensinya itu sampai ke desa. Susinya lagi saya panggil ke sini sekarang. Begitu, iya, Pak. Gitu loh. Saya kan ingin nanganin ini, tapi kan saya ingin nanganin ini, tapi pengen jelas dulu. Iya. Maksudnya kan kalau TPPO kan orang tuh dijual nih dengan bujuk rayu dari awal, dijual kayak kaum memere kan, dijanjiin pekerjaan segala Iya, macam. iya. Nah, Vina itu kan sudah sejak awal tahu bahwa dia akan berjodoh. Ini problem. Tapi yang tidak menjadi kejujuran mereka, dia tidak bilang bahwa si Wang autis Jun gitu ini loh, Pak. autis gitu loh, Pak.